Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah filsafat umum, dosen pengampu Pak Puji Maulana, anggota kelompok saya sendiri Fidyada Ruslan, Hanifatul Husnaini, M. Rizkila, Nasihatul Hikmah. Tema Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibn Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Afsyana dekat Bukhara, Transoksiana, Persia Utara pada 980 Masehi. Ayahnya berasal dari kota Balakh, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh Ibnu Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Kermaitsan, suatu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini ayahnya menikahi Satara dan mendapat 3 orang anak, Ali, Husain, Ibnu Sina, dan Muhammad. Beliau mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa. Usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran. Pada usia 16 tahun ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat. Pada usia 18 tahun ia telah berprofesi di berbagai bidang seperti guru, penyair, filsuf, pengarang, dan seorang dokter. Selain itu, yang sangat menonjol dari tokoh Ibnu Sina yaitu beliau sangat kuat ingatannya. Dengan daya ingatnya yang luar biasa, Ibnu Sina dapat menghafal sebagian besar isi buku-buku tersebut. Hal itu menjadi modalnya untuk menulis buku pertamanya tentang psikologi menurut metode Aristoteles dan dipersembahkan untuk Sultan Nuh Ibnu Mansur. Buku itu berjudul Hadiah Ar-Rais ila Al-Amir. Kewafatan ayahandanya. Dalam usia 22 tahun, ayahnya meninggal dunia. Musibah ini menjadi pukulan berat baginya, sehingga ia dengan berat hati meninggalkan Bukhara menuju Jurzan, di mana ia berjumpa dengan Abu Ubaid Al-Jurjani, kemudian menjadi salah seorang muridnya dan penulis sejarah hidupnya. Buku Qanun Ibnu Sina terbagi dalam 5 jilid, masing-masing berisi soal-soal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, seperti pengetahuan tentang fungsi bagian-bagian tubuh, pembedahan, dan pengobatan. Baik, slide selanjutnya yaitu karyanya. Karya Ibnu Sina dimulai pada usia 20 tahun dan selama kehidupannya Ibnu Sina menghasilkan 267 karangan. Tentu saja pencapaian tersebut tak luput dari kegigihan beliau yang diantaranya: pertama, beliau pandai mengatur waktu, di mana siang untuk pekerjaan pemerintahan, sedang malamnya untuk mengajar dan mengarang. Untuk yang selanjutnya, beliau membiasakan menulis, tak kurang dari 50 lembar perharinya beliau menulis untuk karangan-karangan tersebut. Karangan-karangan Ibnu Sina antara lain yang pertama, Asy-Syifa. Asy-Syifa sendiri adalah buku filsafat yang terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. Adapun kata Asy-Syifa dalam bahasa Latinnya ialah sanatio, yang berarti penyembuhan. Dalam buku Asy-Syifa terdiri 18 jilid. Asy-Syifa sendiri ditulis Ibnu Sina pada waktu menjadi Menteri Syam al-Daulah dan selesai pada masa Ala'ah al-Daulah di Isfahan. Untuk yang kedua yaitu Al-Najat. Dalam bahasa Latin disebut Salus yang berarti penyelamat. An-Najat sendiri adalah ringkasan dari buku Asy-Syifa yang mempelajari tentang dasar-dasar ilmu hikmah. Selain itu, buku ini juga secara lengkap membahas tentang pemikiran Ibnu Sina tentang ilmu jiwa. Untuk yang ketiga adalah Al-Isyarah wa Al-Tanbihah, atau biasanya disebut isyarat dan peringatan. Buku ini berisikan tentang logika dan hikmat. Untuk yang keempat, karangan yang keempat adalah Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini berisikan tentang logika. Akan tetapi buku ini masih menjadi perdebatan dikarenakan ketidakjelasannya maksud dari judul buku. Untuk yang selanjutnya atau yang kelima adalah Al-Kanun atau biasa disebut dengan Canon of Medicine. Buku ini berisikan tentang ilmu kedokteran dan terdiri 3 jilid
Dan buku ini pernah menjadi satu-satunya rujukan dalam bidang kedokteran di Eropa selama kurang lebih 5 abad. Buku ini juga merupakan ikhtisar pengobatan Islam yang diajarkan di bagian timur sampai sekarang. Untuk yang keenam, atau karangan karya-karya Ibnu Sina yang selanjutnya adalah Hidayah al-Rais li al-Amir. Untuk yang selanjutnya adalah Risalah fi al-Kalam ala an-Nas al-Taqiyah. Untuk yang selanjutnya Al-Mantiq al-Masyriqiyin, atau biasa yang disebut dengan logika timur. Sekian informasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih.